Salam sejahtera. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu andalan sepanjang zaman. Andalan sepanjang zaman. Dan bahan bacaan kita akan terambil, kita akan membahas dari kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu sekalian, mari kita menyiapkan bahan Alkitab kita, bacaan kita. Yesaya 44 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau kita sudah menemukan bagian Alkitab kita, saya mengajak untuk kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan-Mu. Pada saat ini kami akan belajar dari firman-Mu, Tuhan yang menolong supaya apa yang kami baca, apa yang kami coba telusuri dan yang kami renungkan, boleh kami pahami, tentunya sebatas yang Engkau izinkan kami memahaminya. Dan dalam pemahaman di tengah konteks kami, kiranya juga Engkau melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menolong, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Tuhan yang akan menolong agar ia dapat menguraikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8, saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang akan mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah ku kabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Sampai di sana yang berbahagia, setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, tentu dengan memelihara, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Tema kita andalan sepanjang zaman. Jadi bukan andalan hanya dalam part-time, waktu tertentu saja, melainkan yang diandalkan continue terus, tak henti-hentinya, tak putus-putus. Apa yang kita andalkan? Yang berlaku terus, tiada jeda dari awal sampai dengan akhir. Saya sangat yakin kalau kita sedang membahas firman Tuhan, kalau kita sedang berada
dalam suasana ibadah? Tentu pertanyaan ini dengan mudah kita akan menjawabnya, ya pasti Tuhan. Tidak ada lain yang dapat kita andalkan. Hanya kepada Dialah kita mengandalkan segala sesuatu. Namun bagaimana dengan kondisi, dengan konteks, dengan keadaan yang sebenarnya? Apakah betul bahwa yang kita ucapkan itu sesuai kenyataannya? Bahwa kita hanya mengandalkan Tuhan? Bukankah kerap kali yang terjadi justru tidak demikian? Ada banyak hal yang kepadanya kita bergantung dan kita andalkan. Yang paling sering barangkali kita mengandalkan uang. Oleh karena apa? Nyata dalam hidup sehari-hari, bukankah dengan uang itu kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan? Kita dapat membeli ini dan itu dan seterusnya. Bayangkan kalau kita tidak punya itu, kita menjadi orang-orang yang mungkin saja hanya gigit jari, ingin ini, ingin itu, maka toh kita tidak bisa melakukannya. Akibatnya orang berlomba-lomba menjadikan uang sebagai tujuan. Uang segalanya. Bahkan dengan memburu uang orang bisa mengenyahkan sesama saudaranya, meninggalkan imannya. Selain uang ada lagi. Orang mengandalkan jabatan, kedudukan. Rasanya ada suatu kebanggaan tersendiri ketika seseorang menjabat kedudukan yang tinggi. Bukankah kita juga suka begitu? Kita bangga kalau kenal dengan Jenderal A, dengan tokoh B, dengan pemimpin yang terkenal. Lalu suatu saat kita berpikir orang-orang ini bisa kita andalkan. Bukankah ketika mengurus segala sesuatu yang rumit, yang susah, lalu kemudian kita mencari dan mencoba untuk menemukan, menghubungi, oh ya, di sana ada si A, dia teman saya. Hubungin aja dia kalau dipersulit. Tahu dia bisa diandalkan untuk melakukan ini dan itu. Segalanya bisa diatur. Saudara-saudara, ini kenyataan dalam hidup kita. Dengan orang-orang yang diandalkan itulah seringkali kita potong kompas. Kita tidak mau antri, tidak mau repot. Dan justru hal-hal seperti inilah yang akhirnya bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Sekali lagi saya ingatkan, sering kita mengatakan Tuhanlah andalan kita, Tuhanlah segalanya buat kita. Tetapi yang terjadi adalah kenyataannya tidak mencerminkan itu. Demikian pula yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel. Tuhanlah andalan mereka. Kita ingat bagaimana Musa yang disertai, dipimpin oleh Tuhan, dilindungi, punya tugas untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kita lihat selama kurang lebih 40 tahun kurun waktu perjalanan umat itu tegar tengkuk.
sering melihat praktek-praktek ibadah bangsa lain, agama lain, dan rasanya itu menyenangkan buat mereka. Akhirnya tergoda. Zaman Yosua, kita mengingat Yosua ketika memimpin, meneruskan kepemimpinan Musa yang mau masuk ke negeri perjanjian itu, mengadakan semacam perjanjian ulang dengan umat itu dan menantang umat itu. Apakah mereka akan beribadah kepada Tuhan atau menyembah Allah lain? Yosua mengatakan, kalau kalian menyembah Allah lain, aku dan seisi rumahku akan tetap menyembah Allah. Dari situlah kemudian umat menjawab, merespon bahwa mereka akan setia beribadah kepada Tuhan. Dalam bibir mereka menyatakan kesetiaan itu, janji itu, bahkan sumpah itu. Kenyataannya ternyata tidak demikian. Sampai akhirnya, singkat kata, pada zaman Yesaya ini udah begitu banyak kelakuan umat Allah ini, umat istimewa ini, yang menjengkelkan hati Tuhan. Berulang kali mereka menyeleweng, mereka beribadah kepada ilah lain, kepada Baal, sesembahan orang-orang lain itu. Ingat, mereka secara formal mengatakan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang diandalkan, tetapi kenyataannya dalam hidup sehari-hari tidak demikian. Ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, tantangan dari bangsa-bangsa lain, mereka segera berpaling dan mencari perlindungan, mencari jalan pintas penyelesaian dari apa yang sedang mereka hadapi melalui penyembahan berhala itu. Tuhan muak dengan ini. Maka yang terjadi adalah bangsa Israel itu mengalami masa-masa yang sulit. Mereka dibuang ke Babel. Nah, kitab Nabi Yesaya ini yang kita baca ini adalah titik nadir penderitaan bangsa Israel itu di negeri pembuangan. Umat yang tadinya adalah umat pilihan Allah, kini mereka dibuang ke Babel. Di sini ada hal yang menarik. Dalam pemahaman bangsa-bangsa di luar Israel, ketika sebuah bangsa, sebuah umat mengalami kekalahan, mengalami kemunduran, kebangkrutan, maka mereka percaya bahwa Allahnya bangsa itu, Allahnya umat itu dikalahkan, kalah perkasa oleh oleh bangsa yang memenangkan pertempuran, memenangkan konflik. Nah, disitulah saudara-saudara, ketika bangsa Israel kalah, bangsa Israel terdesak oleh kekuasaan Babel, lalu kemudian ditindas, bahkan dibuang, diperbudak kembali. Maka pemahaman bangsa-bangsa lain, bangsa Babel misalnya, akan memandang, oh, Allah Israel gak ada apa-apanya,
membiarkan umatnya justru berada dalam penindasan. Nah, keyakinan yang seperti ini mau tidak mau juga merembes masuk ke dalam pemahaman bangsa itu. Jangan-jangan iya juga ya, kalau kita ini ditindas, kalau kita kembali dalam perbudakan, kalau kita dibuang menjadi bangsa yang berada dalam kekuasaan bangsa lain, jangan-jangan betul bahwa Allah kita, bahwa Tuhan kita itu kalah kuasanya, kalah dari Allahnya bangsa lain. Saudara-saudara, dalam pemahaman yang seperti inilah, dalam penderitaan yang luar biasa, yang sulit, yang menyesakkan itu, ditambah juga pemahaman-pemahaman bangsa-bangsa lain yang berusaha kemudian masuk, mempengaruhi mereka. Mereka mempertanyakan, betulkah Allah itu dapat diandalkan? Allah itu penuh dengan kuasa. Itu jangan-jangan iya, kuasanya kalah. Nah, bukankah begitu juga dengan kehidupan kita, dengan orang percaya? Ketika kita mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, bahkan kemudian kita berada dalam tekanan-tekanan hidup yang luar biasa, kita bertanya, jangan-jangan Allah itu tidak sehebat yang kita ucapkan, tidak seperkasa yang kita selama ini yakini. Dampak dari pemahaman yang meragukan kuasa Allah ini, apa yang terjadi? Ya, sangat mungkin bahwa kita akan mencari pertolongan yang lain. Sangat mungkin kita akan meninggalkan Allah kita. Ya, buat apa punya Allah tapi tidak bisa diandalkan untuk menangani masalah-masalah yang sulit ini. Baru-baru ini saya juga mengalami banyak hal yang orang kemudian merasa kecewa, merasa Allah itu tidak adil, merasa Allah itu ya tidak ada. Mengapa? Toh masalah saya bertubi-tubi, terus-menerus datang, menghantui, bahkan dengan nyata-nyata masalah itu begitu menyesakkan. Jangan-jangan kita pun sedang merasakan begitu. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan ini, bangsa Israel itu dalam titik nadir penderitaan yang amat sangat di negeri pembuangan itu. Lalu sang nabi ini mengingatkan kembali umat Allah yang sedang pesimis ini. Umat Allah yang sedang kehilangan pegangan, yang sedang kehilangan kepercayaan kepada Allah ini. Dari situlah sang nabi menyuarakan suara Tuhan sendiri. Ia mengatakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Luar biasa. Mereka diingatkan kembali bahwa mereka punya Raja, punya Penebus, yaitu Allah sendiri. Saudara, kalau kita membaca lengkap dalam perikop ini, mulai dari ayat yang pertama itu sangat jelas. Dikatakan, tetapi sekarang dengarkanlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah
firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menopang engkau. Jangan takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sejak dari awal Tuhan mengingatkan kembali umat ini. Akulah yang menciptakan, yang membentuk, yang memilih engkau. Jangan takut. Bayangkan di tengah-tengah tadi keraguan, di tengah-tengah kesulitan, kebimbangan orang Israel itu, kini ditegaskan, diteguhkan kembali. Tidak salah. Keyakinan dulu itu bahwa Allah satu-satunya. Sekarang penegasan itu digaungkan kembali ketika bangsa itu sedang dalam titik nadir, dalam penderitaan yang teramat sangat ini. Saudara-saudara, lalu kemudian Tuhan ini menegaskan kembali, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Jadi dengan penegasan ini Allah mau menyatakan bahwa akulah yang dulu ada, yang sekarang ada, dan yang selama-lamanya akan ada. Kalau dalam bahasa kitab Wahyu, Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir itu. Saudara-saudara, jadi dari awal sampai akhirnya Allah itu kuasanya tidak pernah berkurang. Kuasanya tetap. Penyertaannya tetap. Lalu bagaimana ketika justru pemahaman tadi orang-orang lain, kalau bangsa itu kalah, dianiaya, maka Allah itu Allahnya kalah. Dalam pemahaman sang nabi, dalam pemahaman teologi perjanjian lama, bukan begitu. Bukan Allahnya kalah dengan Allah bangsa asing lalu menyebabkan umat itu tertindas. Tetapi disinilah mau dikatakan bahwa ketika umat itu mengalami masa-masa sulit, ada sesuatu yang harus dikoreksi. Ada sesuatu yang harus dibenahi dalam kehidupan umat beragama. Umat Allah itu bukan hanya semata-mata kehidupan agama itu hanya kegiatan rutinitas, verbal, formalitas ibadah saja. Tapi bagaimana ibadah yang formal itu bisa memengaruhi karakter umatnya, sehingga ini tercermin dari bagaimana sikap hidup mereka di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Ada sesuatu yang harus dikoreksi dari keyakinan itu. Dan dalam perjanjian lama, khususnya Yesaya, sang nabi diutus untuk mengingatkan dan bahwa hukuman yang mereka lakukan atau mereka terima itu adalah sebagai kesempatan di mana Allah sedang mengajar umat itu supaya menyadari kekeliruan, kesalahannya, dan tidak mengulang kesalahan yang sama, sehingga umat itu sama seperti sang bapa, orang tua, ibu kita, ayah kita, mendidik, mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Memang kata Ibrani 12 itu, saat kita dihajar, saat kita digembleng, dididik oleh orang-orang tua kita, orang-orang yang mengasihi kita, barangkali kita tidak nyaman, tidak enak. Ada hal-hal yang menyulitkan itu, mungkin menyakitkan kita. Tetapi disinilah bahwa umat itu harus mengalami koreksi, harus mengalami pembaharuan, harus kembali kepada dekapan kasih sayang Allah itu. Pembuangan, penghukuman harus ditempatkan, bukan Allah membenci umat, bukan Allah kalah. Tetapi justru disinilah letaknya bahwa umat itu umat yang disayang, yang dicintai,
harus kembali kepada dekapan kasih sayang Allah yang menciptakan, menjadikan, membentuk, memilih umat itu supaya ada dalam persekutuan yang baik, yang benar dengan dirinya. Minggu lalu kita membahas tentang persekutuan dengan Allah. Barangkali pada saat ini juga kita harus diingatkan kembali bahwa apa yang sedang terjadi, kepahitan-kepahitan itu, justru ini adalah bagaimana Tuhan membentuk manusia ini, umat Allah itu, untuk jauh lebih baik. Lalu Tuhan menanyakan kembali, ini mengajak untuk berefleksi dari umat Israel itu, siapakah yang seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya. Seolah-olah Tuhan ini menantang mereka. Coba siapa yang seperti aku, yang kuasanya begitu rupa, menciptakan alam semesta, membentuknya, menciptakan hukum-hukum alam di dalamnya, sehingga keteraturan boleh terjadi, yang penuh rahmat, penuh kuasa dan seterusnya, yang mendidik umatnya itu. Siapa? Bandingkanlah, tidak ada. Barangkali kamu hanya melihat sepintas saja, saat-saat tertentu saja yang menyenangkan. Coba dirunut dari awal terus sampai dengan akhirnya. Adakah yang bisa dibandingkan dengan Allah dan kuasanya? Allah mengajak umat itu untuk merenungkannya. Nah, barangkali hal ini pun yang seharusnya kita renungkan pada titik ini. Mungkin orang melihat, oh si A hidupnya enak, si B juga demikian, padahal mereka nggak percaya kepada Allah, padahal mereka melakukan hal-hal yang curang dan seterusnya. Kenapa kita yang jujur? Kenapa kita yang berbuat baik? Kenapa kita yang setia? Toh kita mengalami masalah-masalah yang sulit. Seolah-olah dari pertanyaan ini yang Allah sampaikan melalui Nabi Yesaya juga disampaikan kepada kita. Coba lihat dari awal sampai akhir, sepanjang masa harusnya kita lihat tanpa jeda itu, siapakah yang lebih baik daripada aku, daripada Allah itu? Rasanya harus kita katakan tidak ada. Coba kita hitung berkat satu-satunya yang Tuhan berikan. Artinya hitung berkat satu persatu. Saudara-saudara, pastilah kita akan mengatakan kuasa Allah itu luar biasa. Maka seharusnya kepada Allah yang demikian inilah kita mengandalkan segala sesuatu, bukan hanya kepada uang materi saja, bukan kepada jabatan, bukan kepada orang-orang yang kita anggap hebat, melainkan kepada Dia yang dari awal membentuk kita, yang dari awal memilih kita, yang dari awal juga menuntun kita. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, maka seharusnya dampak dari itu semua, keinginan itu harus tercermin dong dalam hidup kita. Tercermin seperti apa? Seharusnya apapun yang terjadi tidak boleh memisahkan kasih kita dari cinta kasih Allah itu. Seharusnya kita tetap setia, berpandangan positif. Kalau ada kehidupan yang sulit, jangan kemudian dalam diri kita, dalam otak kita, logika kita mengatakan, oh Allah tidak adil, Allah tidak baik, Allah tidak ada. Seharusnya pikiran yang seperti itu dibuang jauh-jauh. Harusnya kita ganti dengan pikiran bahwa sekarang aku mengerti, tahu hal-hal yang sedang terjadi yang mungkin menyulitkan diriku. Ini adalah untuk kebaikan, untuk kemajuan,
agar aku lebih sabar, agar aku lebih berkualitas, lebih baik lagi. Ibarat emas diuji dengan api, bahwa kita akan muncul dengan pribadi dengan karakter yang terus menerus teruji, terasa lebih baik. Jadi kita harus buang jauh-jauh pikiran bahwa kalau kita sulit berarti Allah tidak ada, Allah diam saja, atau Allah membenci kita. Dampak orang yakin mengandalkan Tuhan, ia akan terus maju walaupun kesulitan menghadap. Ia akan tetap berpikir dalam dirinya, dalam pikiran, dalam hatinya, ada sesuatu yang baik yang sedang Allah lakukan, yang sedang ia kerjakan dalam diri, dalam hidup saya. Biarlah dengan keyakinan ini kita melihat kesulitan-kesulitan yang ada di hadapan kita, bukan melulu dalam kacamata yang negatif. Pandanglah ini sebagai sesuatu yang positif, di mana Tuhan sedang menguatkan kita. Ia sedang mendidik kita, menjadikan kita manusia-manusia baru. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Adalah hal yang tidak mudah ketika kami mengandalkan hidup kami, diri kami sepenuhnya, seutuhnya kepadamu, sementara kami sedang dalam kondisi yang sulit, dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam kesulitan ekonomi, dalam penderitaan. Tapi biarlah pada masa-masa seperti itu kami tetap fokus padamu, bahwa Engkau sebagai Bapa akan tetap memelihara, menyertai kami. Bahkan di ujungnya nanti Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Engkau akan memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya, sehingga apa yang kami jalani hari ini, kami akan tekuni dengan tabah, dengan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.